Selamat pagi teman-teman Oriflamers semua dari seluruh Indonesia. Ya, ini aku Mbak Dian Endriana yang lagi berbicara. Dan hari ini aku kebagian ya untuk sharing di training yang sangat keren ini, training sosial Sartio kita tentang social selling di bagian invite. Nah, hari ini teman-teman di sesi invite yang dan aku dan teman-teman yang akan sharing, ya, teman-teman akan belajar gitu ya gimana cara mengajak orang supaya tertarik untuk beli produk kita Oriflame ya, lewat toolsnya apa aja gitu ya, terus gimana cara menghadapi penolakan gitu ya, dan juga yang aku mau share adalah metode. Jadi Oriflame boleh di next Kanovi slide-nya. Nah ya ini ya kita di bagian ketiga ya, gimana cara untuk mengajak orang lain beli produk kita. Ini tadi yang udah aku jelasin ya, sebarkan, ajak, hari ini fokus kita untuk mengajak orang berbelanja. Nah ini teman-teman metode yang Oriflame akan perkenalkan, yang kekinian ya. Kalau dulu teman-teman yang belajar di Oriflame Academy, siapa yang masih ingat dengan metode DAMA? Ya pasti teman-teman tahu ya, kalau sering ikut training DAMA yaitu define, accept, match, accept. Masih ingat ya? Nah, sekarang gimana sih cara supaya kita bisa menjual dengan efektif? Ya, bisa cepat closingnya. Nah, Oriflame memperkenalkan metode baru yang sangat kekinian mengikuti zaman, yaitu metodenya WARM. Ingat ya, WARM. WARM ini berguna ya untuk kita bisa mengenal dan menemukan kebutuhan calon pembeli kita. Lalu kita mencocokkan kebutuhan mereka itu dengan produk yang Oriflame punya, ya, dan kita bisa dapetin persetujuan dari mereka dan akhirnya mereka bisa beli sama kita. Metode ini teman-teman gak cuma bisa dipakai untuk jual produk gitu ya, tapi juga bisa teman-teman pakai saat teman-teman menjelaskan juga tentang menginvite orang untuk peluang bisnis Oriflame. Ya, jadi bisa banget dipakai ya. Jadi teman-teman harus pakai metode ini. Jadi seperti apa? Aku akan jelasin satu-satu. Ingat ya, warm, W-nya adalah welcome, A-nya adalah ask question and engage. Artinya welcome kita memberikan sambutan, ask question and engage artinya kita bertanya dan melibatkan diri lebih jauh. Ya, terus R-nya adalah respond and share, artinya kita menjawab dan kita berbagi, merekomendasikan produk, dan terakhir kita membuat penjualan dan menjalin hubungan. Ya, kita bahas di slide selanjutnya nih Kanovi. Ah ya, jadi ingat selalu 4 langkah ya, WARM, W-A-R-M. Yang pertama, saat teman-teman bertemu dengan calon pembeli atau calon prospek gitu ya, calon member teman-teman, yang pertama selalu welcome ya. Jadi welcome ini penting banget untuk menyambut para calon pembeli atau prospek kita dengan cara hangat dan personal ya. Jadi kenapa? Supaya mereka merasa dekat dan diperhatikan. Tadi Cici juga udah cerita ya gimana kesan pertama itu sangat-sangat penting. Tipsnya teman-teman bisa kalau ketemu secara langsung gitu ya, kalau ketemu orang daripada kita hanya bilang Mbak atau Kak gitu ya, tapi akan lebih manjur gitu ya kalau kita memanggil dia dengan nama kesukaan dia, ya, nama panggilan yang dia sukai. Jadi Mbak siapa, Mbak Ana, Mbak Novi gitu ya, Kak Novi gitu, daripada hanya kita Mbak atau Mas gitu. Terus kalau di online juga gitu ya, kita sebut nama dia gitu, jangan hanya Mbak atau Mas. Terus orang itu suka dipuji ya biasanya. Nah, kalau memang teman-teman perlu memberikan pujian ya, berikan pujiannya yang tulus. Jadi nggak mengada-ada atau overacting gitu ya. Memang kalau memang dia pakai lipstiknya bagus deh Mbak gitu ya, memang bagus gitu dan nggak berlebihan. Nah, di langkah ini juga teman-teman sudah bisa mulai menceritakan passion teman-teman tentang Oriflame ya. Bisa passion teman-teman tentang produk gitu ya, produk apa yang paling teman-teman sukain tuh bisa gitu ya, mulai ngobrol di sini. Ada kan biasanya yang cerita aku yang paling efektif itu adalah menceritakan pengalaman pribadi kita, cerita kita sendiri. Misalkan ya, kenapa kita join Oriflame dulu gitu ya, dulu aku join Oriflame
karena pengen beli lipstick aja Mbak gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang aku punya 10 juta per bulan misalkan gitu ya. Jadi ceritain apa yang teman-teman passionate banget gitu, jangan cerita hal-hal yang teman-teman nggak sukain gitu ya, jadi nanti kurang oke gitu ya. Nah jadi step 1 welcome ini intinya gitu ya bertujuan supaya membuat orang tersebut nyaman sama kita ya. Jadi kalau orang sudah nyaman, nanti langkah-langkah berikutnya akan jauh lebih mudah teman-teman. Jangan terburu-buru untuk langsung nawarin produk gitu ya, baru orang baru datang udah langsung kita tawarin gitu ya, jangan. Kalau langkah 1 ini udah oke, dia udah terbuka sama kita, cirinya orang itu udah nyaman ya, dia mulai terbuka. Kalau memang kita belum kenal sebelumnya ya, dia bercerita, oh iya Mbak gitu Kak, aku juga gini. Nah, kalau dia udah mulai bercerita santai, berarti langkah ini kita sudah lewati dengan baik. Baru kita lanjut ke langkah kedua, yaitu A, ask questions dan engage. Artinya kita nanya-nanya ya, kepo gitu, dan melibatkan diri lebih jauh gitu. Jadi kita tuh pengen tahu banget gitu tentang dia. Nah orang tuh suka kalau ditanya-tanya tentang dia kesukaan dia apa, hobi dia apa, bener nggak? Warna kesukaan kamu apa? Orang tuh pokoknya paling suka kalau orang perhatian itu tertuju sama dia. Tapi sekali lagi ya, jangan yang lebay sehingga membuat orang takut. Tetap natural aja. Nah di sini apa aja sih yang bisa teman-teman tanya? Pertama, kesibukan dia sehari-hari. Ya, jadi tujuan kita sebenarnya kita nanya-nanya ini ada tujuannya. Ya, tujuannya nanti akan mengkerucut kira-kira produk apa ya yang bisa kita tawarin ke dia gitu, atau bahkan peluang bisnis gitu ya. Jadi biasanya kalau aku nanya sehari-hari, keseharian dia sibuk apa gitu ya. Kalau kita lihat dia memang orangnya suka make up, cantik gitu ya, kita tanya gitu, Mbak biasanya pakai make up pakai make upnya apa aja gitu ya untuk make up sehari-hari gitu. Terus dia biasanya belanjanya di mana gitu ya. Pokoknya tanya pertama keseharian yang membuat kita, oh dia passionnya di sini. Misalkan dia passion, misalkan ya kita tanya dia ibu rumah tangga gitu. Terus oh kalau udah aku juga sama Mbak ya, pakai ilmu sama-samain ya teman-teman ya. Jadi cari tahu, cari sebanyak mungkin kesamaan sama dia. Ya, pertanyaan yang mengarah bahwa oh kayaknya dia sama deh, ibu rumah tangga. Oh iya, aku juga sama gitu ya. Aku juga ibu rumah tangga. Nah, terus tanya kalau misalkan habis mengurus rumah tangga pagi-pagi rempong itu ngapain Mbak gitu ya. Oh dia bilang, oh aku biasanya nge-gym gitu. Nah, itu udah mulai mengkerucut tuh. Oh, berarti nih mungkin gitu ya produk-produk wellness yang bisa kita tawarin. Jadi pertama tanya keseharian dia, ya nanti tanya lagi yang lebih spesifik gitu ya tentang sebenarnya kebutuhan apa sih kebutuhan yang bisa kita cocokin dengan produk kita di Oriflame ya. Atau kalau peluang bisnis berarti dia tuh sebenarnya butuhnya apa sekarang, butuh duit gitu ya, misalkan ternyata dia bilang dia habis di PHK gitu ya, atau misalkan dia kerja tapi dia nggak punya waktu. Nah itu kebutuhan juga buat dia, baru nanti kita masuk ke peluang yang bisa kita tawarkan yang Oriflame punya solusinya. Jadi kebutuhan ya, misalkan gitu ya, kita tanya-tanya tadi dia kelihatan suka banget sama make up gitu ya, lipstick gitu. Nah kita tanya biasanya dia pakai apa sekarang, dia belanja di mana. Aku punya pengalaman gitu ya, ada yang dia suka banget pakai lipstick yang branded, yang harganya tuh mahal banget teman-teman gitu ya. Ini sama bedak, lipstick sama bedak gitu ya. Jadi ya kita tanya-tanya gitu ya, berarti emang apa sih Mbak yang dicari kalau beli lipstick gitu ya. Dia cerita gitu ya bahwa ya emang dia carinya yang lembut gitu ya, yang bikin lembab bla bla bla. Nah dari situ udah dapet tuh ya, kita bisa, kalau kita udah dapet nih kebutuhan dia nih kayaknya nih, kita konfirmasi lagi ya sambil ngobrol ya, maksudnya bukan kayak wawancara, ini benar-benar kita ngobrol. Kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu langkah ketiga, kita menjawab gitu ya kebutuhan dia dan berbagi cerita alias testimoni. Tadi Pak Frederick juga bilang bahwa testimoni, cerita gitu
jauh lebih powerful dibandingkan iklan ya, kata-kata iklan atau video iklan. Jadi saat kita udah mulai, oh kayaknya nih produk aku mau nawarin ini deh, lipstick Giordani Gold gitu ya, sama bedak, karena kita udah tahu kebutuhan dia memang cari make up yang kualitasnya super bagus gitu ya. Nah kita konfirmasi gitu ya, di Oriflame ada mbak produk yang bagus banget gitu ya. Kita harus tahu nih produk ya, produk knowledge-nya gitu, kenapa produk itu bagus dan cocok buat dia, plus ditambah cerita ya, kisah pengalaman pribadi kita menggunakan produk tersebut gitu. Aku sendiri juga pakai mbak dan memang bla bla bla. Jadi meyakinkan dia bahwa produk yang kita rekomendasiin memang cocok buat dia ya. Nah di langkah ini ya kemungkinan kita dapat yes, oh iya boleh deh aku mau coba gitu ya, atau gitu ya, dia kayak mau melakukan penolakan. Nah kalau udah kayak gitu jangan khawatir gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan dia udah mulai agak-agak menolak gitu ya, artinya teman-teman kita harus kembali ke langkah kedua ya, ke ask questions lagi. Misalkan kita nawarin skincare, terus dia agak kayak apa namanya, ragu-ragu gitu ya. Aku takut nggak cocok, misalkan dia bilang gitu ya. Berarti itu kan udah sebenarnya dia pengen memberikan penolakan gitu ya. Nah kita balik lagi berarti belum yes gitu. Kita balik lagi ke ask question. Kita tanya kenapa mbak? Memangnya punya pengalaman pakai skincare yang nggak cocok ya, kayak apa? Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu kita akan dapat lagi, oh gitu ya, mungkin kita harus rekomendasiin produk yang lain atau tetap produk itu tapi kita yakinkan dia bahwa oh produk ini memang cocok untuk kulit, bahkan yang kulit yang sensitif dan sebagainya gitu ya. Jadi di respon ini kita kasih rekomendasi karena orang tuh sangat tertarik banget dengan rekomendasi personal, pribadi. Siapa yang di sini yang suka gini deh, pengen beli kulkas misalkan gitu ya. Terus teman-teman ke YouTube cari gitu ya. Misalkan kita udah pengen di kulkas yang ini nih kayaknya gitu ya. Review kulkas merek ini gitu ya, merek gitu ya, terus serinya gitu, atau apapun deh make up gitu ya, make up si Oriflame apa yang biasanya ya, apa aja barang yang pengen teman-teman beli, benar nggak? Sekarang tuh teman-teman suka cari-cari dulu reviewnya di YouTube. Atau siapa yang sengaja gitu ya ke halaman selebgram, misalkan pengen cari baju buat pesta, buat muslimah gitu ya, yang baju resmi gitu ya, teman-teman langsung inget tuh, oh selebgram hijab yang ini gitu ya, dia sering sharing foto gitu atau review baju-baju hijab gitu, jadi banyak brand yang dia promosiin, teman-teman cari di situ gitu. Jadi emang kayak gitu nih apa behavior orang-orang sekarang dalam memutuskan membeli produk. Jadi kita sebagai beauty brand partner Oriflame, influencer dan entrepreneur harus melakukan apa yang influencer itu lakukan dengan produk kita Oriflame. Ya, terakhir kalau udah dapet yes, nanti kita make a sale gitu ya, kita dapetin penjualan atau kita closing dia pengen jadi member gitu. Jangan lupa saat dia oke mbak aku orderin sekarang ya gitu ya produk yang ini terus tawarkan dia untuk jadi member pastinya ya gitu. Pokoknya apapun yang membuat dia dapat benefit lebih banyak, kalau dapat member nanti mbak bisa dapat diskon. Siapa sih yang nggak mau diskon ya gitu, biasanya pasti kalau customer ditawarin jadi member karena bisa dapat diskon pasti mau ya. Jangan lupa juga tawarin dia untuk masuk ke komunitas online kita. Nanti Mbak gabung di komunitas onlineku yuk, nanti bisa dapat misalkan tutorial gitu ya, video yang lebih banyak, bisa tentang produk yang Mbak sekarang order atau juga produk-produk lain. Oriflame banyak loh produknya gitu ya. Tapi kalau memang terjadi penolakan gitu ya, nggak apa-apa. Tidak semua
proses jualan harus closing. Yang pasti teman-teman harus ingat bahwa kita tuh nggak cuma harus closing ya, bukan nggak harus closing, tapi di langkah keempat ini adalah ya kita justru bukan akhir dari hubungan kita dengan orang tersebut. Ngerti nggak? Kalau kita udah closing orderan nih, oke, dapat orderan, oke gitu ya. Tapi udah selesai hubungan kita sama dia, enggak. Justru gitu, saat kita closing orderan ini jadi langkah pertama kita untuk bisa kenal dia lebih jauh ya. Misalkan 2-3 hari lagi nanti aku colek ya Mbak gitu ya. Aku pengen tahu maksudnya pengalaman dia ngerasain produknya gitu ya. Nah, bahkan nanti bisa jadi member atau nanti bisa jadi partner bisnisnya teman-teman, bisa jadi partner jalan-jalannya teman-teman keliling dunia. Jadi ini langkah keempat ini justru awal dari kita untuk membangun hubungan sama dia. Ya, jadi kalau kita rangkum metode warm, next slide Kanovi. Ingat selalu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ketemu dengan calon pembeli, dengan prospek, ingat selalu warm ya. Harus hangat. Harus pertama sambutan dulu. Nggak boleh buru-buru nawarin produk supaya bikin dulu dia nyaman. Kedua, kita tanya-tanya, kita kepo-kepo gitu ya. Untuk mencari tahu kebutuhan dia apa. Yang ketiga, baru kita menjawab kebutuhan dia dengan solusi yang ada di Oriflame, baik itu produk maupun peluang bisnisnya. Dan terakhir, kita closing penjualan dan mulai menjalin hubungan yang lebih panjang sama dia. Ini contoh-contoh ya, yang kalimat-kalimat yang teman-teman bisa pakai, yang di biru ya, yang di typing warna biru. Pokoknya intinya nggak harus plek-ketiplek kayak gini teman-teman, pokoknya dengan bahasa yang biasa teman-teman gunakan ya, jadi nggak kaku gitu, nggak kayak robot ya. Oke, lanjut, aku juga akan kasih tips. Nah, tips untuk menginvite gitu ya ala saya. Yang pertama, teman-teman harus percaya diri. Ya, mau offline maupun online, kita sebagai Oriflame Brand Partner harus percaya diri. Karena gimana kita mau meyakinkan orang lain kalau kita sendiri kelihatan gitu ya dari bahasa tubuhnya nggak percaya diri gitu. Gimana kita mau menjual apa yang kita bawa? Ya, jadi percaya diri ini kalau offline ya kita harus berpenampilan ya, nggak harus yang heboh, glamor gimana, enggak gitu ya. Yang penting kelihatan kita neat, rapi, bersih gitu ya, dan enak dilihat gitu ya, seger. Nah, itu orang pasti langsung percaya gitu ya, bahwa teman-teman ingat ya, kita ini perusahaan kecantikan gitu, beauty company. Jadi kita juga harus berpenampilan merepresentasikan apa yang perusahaan kita jual. Ya, jadi kunci bisa percaya diri itu tadi ya, kita berusaha melihat diri kita ini sebagai orang yang kita hargai, kita menghargai diri kita sendiri. Yang kedua, biasanya dengan ilmu ya. Kalau kita berilmu, kita pasti bisa percaya gitu ya, percaya diri untuk menghadapi orang lain. Jadi jangan minder ya, jangan minderan. Misalkan sekarang, makanya salah satu keuntungan teman-teman gabung di komunitas Oriflame ya kan ya, teman-teman selalu gitu ya, setiap hari diajarkan gimana caranya untuk positif, untuk percaya diri gitu ya, untuk melihat segala sesuatunya itu dengan optimis. Nah, itu melatih gitu kepercayaan diri teman-teman. Kedua, nah ini kemarin nih baru nih diingetin sama Pak James Gui di live streamnya Cici ya, bahwa gimana sih supaya closing cepat, closing gitu ya kalau jualan gitu ya. Ingat selalu konsep ini, like, listen, respect, trust. Jadi bikin dulu orang itu suka sama kita ya, nanti perkara jualannya mah nanti gitu ya. Yang penting orangnya gimana caranya orangnya suka dulu deh sama kita gitu ya. Karena kalau orang itu suka ya, kita dengerin dia, dia juga mau mendengerin kita.
terus dia akan respect sama kita, dan ujung-ujungnya dia akan trust sama kita. Nah, gimana caranya? Di awal kita membangun ini. Makanya tadi step awalnya itu adalah welcome. Jadi saat ada orang yang mau nanya tentang Oriflame gitu ya, tentang produk atau tentang gimana Kak cara bisnisnya gitu ya. Jangan buru-buru menjelaskan, iya Oriflame adalah gitu ya, perusahaan yang sudah berdiri 50 tahun gitu ya. Tapi kita membangun ini dulu ya, membangun like, listen, respect, trust ini dulu. Kalau sudah trust, mau kita suruh apa aja dia nurut pasti gitu ya. Mau kita minta data, maksudnya kita rekomendasiin produk gitu. Iya deh Mbak gitu ya. Produk yang ini bagus. Dia pasti yes gitu ya. Jadi ini yang krusial banget nih, step yang pertama. Terus lanjut. Nah, kemudian tadi ya kita mencari masalah. Jadi jangan buru-buru untuk mempresentasikan bisnis kita gitu ya, tapi benar-benar ngobrol dari hati ke hati. Sebenarnya masalah dia apa sih gitu ya. Kalau misalkan terkait produk, misalkan apa sekarang kulitnya lagi bermasalah banget, lagi berjerawat banget gitu, atau bahkan lagi kering banget. Nah, itu tuh kita cari-cari masalah ya dalam tanda kutip untuk kita bisa menjawab kebutuhan dia. Untuk bisa kita merekomendasikan produk, tadi di step yang ketiga ya, kita perlu belajar ya. Teman-teman jangan males untuk mengulik produk-produknya Oriflame ya, nggak cuma baca tapi benar-benar kita dalami produk apa ya, bukan hanya manfaat. Ini produk ini manfaatnya ini loh, di luar sana banyak kan ya produk yang manfaatnya sama gitu ya, tapi kenapa produk kita ini spesial gitu ya, misalkan bahan aktifnya apa gitu ya, kayak Pure Skin gitu ya, kenapa Pure Skin ini efektif buat jerawat, karena Mbak di Pure Skin ini ada bahan aktif yang namanya salicylic acid gitu ya. Nah, jadi orang akan lebih percaya kalau kita berikan knowledge ya yang valid tentang produk tersebut. Gitu. Jadi nggak hanya khasiat-khasiatnya, tapi kenapa gitu ya, kenapanya itu. Jadi rajin-rajin ikut training tentang produk. Kalau nggak bisa semuanya, Rere, Bunda training sebentar. Kalau nggak bisa semuanya, kan produk Oriflame banyak Mbak gitu ya. Ya pelan-pelan teman-teman, makanya perlu mencari produk hero ya. Nggak perlu mempelajari dalam semuanya, tapi ada 5 produk yang teman-teman tahu banget gitu ya, yang jadi hero banget, yang teman-teman hafal, kodenya hafal, bahan aktifnya hafal, dan semuanya teman-teman hafal. Ya, terakhir ya, untuk lebih meyakinkan lagi ya, kita kasih dia testimoni. Yang paling efektif testimoni itu kalau testimoni kita pribadi. Makanya kita sebagai Oriflame Brand Partner harus sering-sering nge-review produk Oriflame ya. Supaya kita punya bank testimoni. Jadi kemarin juga aku share bahwa kalau kita share banner Oriflame gitu ya, ternyata gitu ya, kemarin aku coba share banner terus sama share benar-benar aku tunjukin produknya di tanganku, terus aku ceritain, iya ini botolnya kayak gini, ini tuh aku semprot gitu ya, ternyata justru menghasilkan penjualan gitu ya, yang benar-benar pakai sentuhan personalnya kita, bukan hanya banner ya yang lebih umum. Jadi teman-teman bisa pakai ini, bikin bank testimoni untuk komunitas teman-teman, misalkan ya bisa di grup WhatsApp atau grup Facebook ya, teman-teman setiap bulan kan kalau aku ada bedah katalog, nah kan itu kita mereview produk-produk bulan ini. Kalau mereka juga punya testimoni tentang produk tersebut, mereka juga post di situ. Sehingga nanti testimoni-testimoni di grup ini boleh digunakan oleh semua member yang ada di grup itu. Kalau dia membutuhkan, misalkan dia lagi nawarin produk ini, terus butuh testimoni nih, dia tinggal cari nge-refer ke grup itu, gitu ya. Dia tahu kemana harus mencari testimoni. Yang pasti testimoninya harus yang valid ya, valid, jujur, dan kalau bisa kita kenal ya, kalau kita nggak punya testimoni pribadi. Lanjutkan Novi. Terakhir, masih ada 2 slide lagi deh kayaknya. Nah, belajar copywriting ya,
gimana caranya kalau kita jualan di online kan kita pakai banner, terus foto testimoni kita, terus kita kan harus menulis caption. Gimana caranya membuat caption itu yang bikin orang-orang pengen beli gitu ya. Ada ilmunya teman-teman ya, kalau yang udah pernah baca buku Dewa Eka Prayoga ya kalau nggak salah, 17 teknik closing. Nah itu ada tuh trik-triknya gitu ya. Salah satunya, salah tiganya nih aku kasih ya, pakai harga coret gitu ya. Kalau misalkan harga parfum itu lagi diskon 199.000, jangan hanya tulis oh harganya 199.000, tapi harganya 759.000 gitu ya, coret. Tapi hari ini promo hanya 199.000. Itu lebih menarik untuk calon pembeli. Terus bisa juga pakai teknik ikut-ikutan. Teknik ikut-ikutan tuh, oh produk ini emang best seller loh Mbak di Oriflame gitu ya. Atau ini maskaranya yang dipakai sama Isyana gitu ya. Mau juga enggak gitu ya, cantik kayak Isyana, kita sambil share video yang Isyana yang tremendous gitu ya. Atau pakai teknik yang eksklusif, bahwa promo ini cuma berlangsung sampai tanggal segini ya Mbak gitu ya. Misalkan online bazar, dulu juga aku jualan tas itu ada 5 gitu ya, pas tanggal 30 terus dia online bazar kan biar selesai gitu ya, jadi ya kita Mbak ini promonya cuma sampai hari ini ya, karena besok harganya udah kembali normal, jadi udah langsung dia beli deh 5 tas itu. Terus juga ada tips juga dari aku untuk mengoptimasi nama kontak orang-orang yang berhubungan sama kita di kontak HP kita ya. Jadi jangan hanya kalau ketemu sama orang baru terus simpen nama asli gitu ya, tapi bikin nama terus dia itu siapa gitu ya, apakah dia customer kita atau prospek kita atau dia member gitu ya. Kalau dia customer bisa juga teman-teman tambahin suku kata ketiganya produk yang dia beli gitu ya, misalkan Define gitu. Jadi pas nanti ada promo Define, kita tinggal search di kontak kita Define. Oh, ini customer-customer aku yang biasanya beli Define. Karena Define itu dia punya fans garis keras ya biasanya gitu. Mereka akan beli terus gitu ya parfum Define. Dan terakhir ya, nggak semua penjualan pasti closing ya, pasti ada konversinya. Maka closing atau nggak closing, kita tetap menjalin hubungan yang baik, tetap ramah sama tadi juga udah dibahas sama Cici ya gitu. Akan langsung kelihatan kalau kita tuh langsung kecewa gitu ya. Misalkan dia nggak jadi beli, jangan ya. Kita harus tetap jadi teman yang baik buat dia, karena bisa jadi gitu ya, nggak closing sekarang, nanti closing beberapa bulan lagi, 2 bulan atau 3 bulan lagi. Next, Kanovi, slide terakhir dari aku. Nah, sharing produk apa yang biasanya mudah dijual. Kalau di aku dan tim aku itu biasanya kalau jual parfum itu ya lebih mudah. Kenapa? Karena parfum ini kan range pemakainya luas ya. Kalau skincare kan hanya biasanya untuk kulit tertentu gitu skincare yang ini. Tapi kalau parfum laki-laki, perempuan, usia juga sebenarnya nggak terlalu terbatas gitu ya. Jadi karena marketnya luas, terus parfum Oriflame tuh udah cukup dikenal loh sama banyak orang, ya enggak? Dengan range harganya Oriflame yang enggak juta-juta gitu ya, yang masih ratusan ribu, tapi bukan juga yang murahan yang enggak jelas gitu, ya kan? Jadi dengan harga ratusan ribu, mereka tuh udah dapet parfum sekelas Oriflame, itu bikin Oriflame tuh udah dikenal banget parfumnya gitu ya, dipakai sama orang suka gitu ya. Terus fokus sama parfum yang lagi penawarannya diskonnya tinggi. Jadi ini tips juga, teman-teman harus jeli melihat katalog, buka katalog, misalkan bulan depan nih kita untuk menentukan produk hero bulan depan apa, buka katalog. Nah, cari parfum yang diskonnya tuh gede ya, nggak harus yang murah banget sih gitu ya harga setelah diskonnya, tapi yang penting diskonnya gede. Kayak kemarin Eklat ini ya luar biasa ya teman-teman juga. Penjualannya sampai udah habis baru beberapa jam aja ya, karena orang tadi ya pakai harga coret, wah diskonnya aja udah 500.000 lebih, jadi orang pasti tertarik ingin beli. Tapi ini kalau untuk biasanya untuk non member ya, jualan ke orang lain. Tapi kalau misalkan kita mengajak member baru di jaringan kita kan nggak semuanya langsung join itu dia beli ya. Biasanya ada juga yang join dulu dia terus dia belum beli, baru kita follow up untuk membuat dia aktif, membuat dia belanja pertama. Nah, kalau untuk member baru biasanya teman-teman aku paling mudah ngejualinya adalah kategori personal care
ya. Jadi yang kayak ya aku mengajak sekarang kita ada Oriflame brand partner, jadi yuk kita mulai pakai produknya Oriflame, mulai dulu yang sehari-hari kita pakai ya kan ya. Toh kalau nggak Oriflame mereka akan beli di tempat lain. Tapi kalau pakai Oriflame mereka akan dapat poin. Dan kenapa keunggulan produk kita kayak odol misalkan ya, fluoride-nya gitu, presentasenya itu sampai benar-benar dihitung ya yang tepat, yang nggak asal-asalan. Jadi biasanya paling efektif ngajak member baru untuk belanja itu personal care. Aku bikin paket 300.000 biasanya ya, personal care yang lagi diskon, odol, sabun gitu ya, deodoran dan sebagainya, itu biasanya paling efektif untuk ngajak member baru belanja ya. Jadi itu sharing dari aku teman-teman, semoga bermanfaat. Pesan aku gitu ya terakhir, menjual adalah proses kita memberikan manfaat kepada orang lain dan dibayar. Jadi jangan gengsi, jangan malu untuk berjualan teman-teman ya. Kita punya produk yang luar biasa bagus, kita juga didukung support training ya, tools dan segala macam juga bagus. Abis ini teman-teman akan juga dapat ilmu-ilmu lagi cara menjual tools-toolsnya apa ya. Nanti akan dilanjut sama teman-teman aku. Terima kasih. Terima kasih.